Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Pagi Gus Baraja. Pagi, soalnya videonya buatnya pagi. Pagi, ya benar. Pagi yang Mumpung lagi fresh nih Pak. ingin. Ini agak kecampur dengan gelombang otak alfa. Masih bawah sadar banget ini. Betul. Nah, ini lagi nih. Mau ada beberapa pertanyaan lagi nih Gus. Yang kayaknya menarik sih. Menarik untuk Bahas sih. dibahas lah bahasanya gitu. Ini yang pertama ini tentang doa Gus. Jadi sesuai dengan yang ada di Gus Baraja ini kan rahasia keajaiban doa. Nah, ini ada pertanyaan dulu yang bisa berkait dengan itu, yaitu keajaiban doa itu apa bisa membantu mewujudkan keinginan seseorang, khususnya dalam topik sekarang ini keberlimpahan Gus. Itu gimana? Yang bisa dibantu dari sini. Baik, Sembangun Pak Agus. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Justru doa itu bagian terpenting sebelum yang penting, Pak. Doa itu bekerja dalam setiap keinginan kita, setiap impian kita. Sayyidina Ali pernah mengatakan begini Pak, bahwa senjatanya mukmin itu adalah doa. Senjata, oh iya. Yang dikatakan senjata cuma doa saja. Artinya orang tidak akan pernah luput dari doa itu sendiri. Cuma kita ini perlu memahami juga doa yang disebut doa itu seperti apa. Iya. Selama ini kita kan menstandarkan doa itu hanya dengan mengangkat tangan, memohon permintaan. Jadi doa itu bermakna permintaan. Bagi permintaan ke kacamata umum. Ya kan? Nah, sebenarnya doa itu apakah sesederhana itu? Tidak. Doa itu mencakup pikiran, ucapan, yang kita gunakan sebagai definisi permintaan itu kan ucapan. Iya. Perasaan. Hati ya. Iya. Oke. Dan tindakan. Ada 4 ya berarti ya. Ada 4. Pikiran, ucapan, perasaan, tindakan. Oke. Nah, 4 hal ini harus seimbang. Harus selaras. Dan bahkan banyak sekali keterangan di Quran itu ternyata Allah itu begitu mendengarkan kata hati kita. Iya. Oke. Ya perasaan tadi. Ya. Hati tadi. Saking kita hanya fokus mengartikan doa itu hanya dari ucapan, sampai kita mengabaikan hal yang terpenting dari yang penting tadi saya katakan tadi, yaitu hati kita sendiri. Bahasa Quran lebih banyak ke hati daripada ke lisan. Walaupun tetap harus saya sampaikan juga bahwa Nabi sendiri juga pernah mengatakan, kullu kalam ad-du'a, ucapan itu adalah doa. Ya. Jadi ucapan itu tetap ada kekuatannya. Tapi yang saya sampaikan di video sebelumnya, di podcast sebelumnya, bahwa esensinya sebenarnya ada di rasa. Jadi yang dimaksud doa adalah ucapan adalah doa. Itu ketika ucapan tersebut didorong oleh perasaan penuh. Artinya terjadi sebuah keseimbangan, keselarasan. Nah, kalau mau berlimpah, fahami dulu tentang rahasia ini. Rahasia doa ini. Karena yang paling sering terjadi hari ini, akhirnya banyak keluh kesah, bahkan mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak mendengarkan doa saya. Itu karena sempitnya kita mendefinisikan doa itu sendiri, Pak. Ya. Hanya bilisan saja. Jadi kalau pertanyaannya, fenomena keberlimpahan sangat-sangat bisa terwujud dalam kehidupan kita masing-masing kalau kita memahami rumus ini. Jadi kalau ada beberapa keterangan mengatakan itu diperlukan keseimbangan. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan kalau nggak salah, bahwa keseimbangan yang dimaksud adalah antara pikiran, ucapan, dan perasaan. Ya. Gitu. Jadi
ada orang yang mungkin merasa kecewa atau tadi ya protes karena doanya tidak terkabul. Padahal kenyataannya mungkin tata cara dia sendiri untuk berdoa ini masih ada yang perlu diperbaiki ya. Gitu. Betul. Bahkan ada banyak Pak, ada banyak sekali karena memang Nabi pun pernah mengatakan bahwa akan ada kita di satu masa di mana banyak orang hanya membaca Quran itu hanya sampai di tenggorokannya saja. Sampai di tenggorokannya saja. Maksudnya gimana? Tidak mengkaji ke dalam makna. Makanya di dalam arti itu ada makna. Ya. Gitu kan? Hanya sebatas membaca di batas kerongkongannya saja. Artinya banyak orang yang pandai sekali membaca Quran, ya kan? Tapi dalam hati mereka itu sebenarnya gelisah, Pak. Gelisahnya gini. Sudah banyak ritual-ritual dalam berdoa, mendekatkan diri ke Allah katanya, tetapi kenapa doa saya belum dikabulkan? Ini kegelisahan sebenarnya. Oke. Hadirnya saya sebenarnya ingin menerjemahkan ini kembali. Bukan mengajari, bukan. Menerjemahkan bahwa doa itu, kenapa doamu tidak dikabulkan? Ayo, perlu Anda konsentrasi ke hati Anda. Karena kadangkala apa yang diucapkan dengan yang di hati itu berbeda. Nah, hati ini disebabkan karena apa? Oke. Jadi kalau tadi sempat disebutkan antara membaca doa bahasanya gitu ya. Dengan berdoa. Itu akhirnya muncul karena membaca tanpa tahu makna. Akhirnya kan seperti ungkapan membunyikan ya, membunyikan saja. Jadi hanya membunyikan. Kalau membaca ini sebetulnya kan lebih dalam lagi ya. Artinya selain terucap juga selain mengucapkan kan juga memahami ya relasi sendiri kan. Oke. Jadi walaupun nilai positifnya itu berbeda-beda ya. Membaca saja dipahalakan oleh Allah. Iya, kita tahu. Tapi kan esensi Quran tidak hanya bicara tentang pahala, tapi kesenjangan hidup yang terus berkelanjutan sebagai sarana kehidupan kita sebenarnya Quran. Makanya tadi kan ada hubungannya sama istilahnya keberhasilan sebuah doa. Artinya pada saat dia berdoa, kalau dia sendiri sebetulnya tidak memahami itu kan bisa salah satu menjadi faktor ya. Itu cuma baca doa, belum berdoa. Itu betul. Oke, mungkin itu gambaran ya. Gambaran lalu ada yang kedua itu bicara keterlanjutan dari tadi ya, doa berhubungan dengan keberlimpahan. Nah sekarang yang kedua itu adalah masalah keberlimpahan itu. Kunci ya bacanya kunci, langsung ke intinya aja. Kunci untuk mencapai keberlimpahan itu sendiri ini kalau menurut Gus Baraja gimana? Kunci yang mungkin secara umum nih orang ini bisa memahami urut-urutannya atau gimana misalkan kayak gitu. Kalau kita bahas di puncaknya dulu ya. Di puncaknya dulu itu ini dilema sekali sih Pak. Makanya perlu belajar panjang ini. Kunci keberlimpahan itu justru tidak berharap itu. Tidak berharap. Sementara ketika menyebutkan kata berlimpah, yang otomatis dalam hati kita yang muncul adalah harapan. Oke. Jadi boleh dicek lah. Ketika saya bicara begini, kita kasih tagline, cara mudah untuk berlimpah. Seketika hati kita, di saat yang bersamaan, sistem otomatisnya mengatakan harapan. Mengharap ya. Mengharap. Sementara puncak dari mudahnya untuk berlimpah itu tidak berharap. Puncaknya justru tidak berharap. Karena berharap tuh lebih dekat ke kecewa, Pak. Betul. Deket banget. Betul. Setipis kapas lah, gitu kan. Betul. Akhirnya dari berharap itu kita menentukan waktu. Ya. Nah, ada sedikit perbedaan antara loa pada umumnya dengan loa yang saya pahami. Ya. Loa yang saya pahami atau teknik saya mengaplikasikan atau memanfaatkan ilmu loa ini adalah dengan tidak menentukan waktunya. Tidak menentukan. Iya. Maksudnya gimana? Kalau loa pada umumnya harus menentukan kapan Anda mendapatkan itu. Kalau saya nggak berani. Artinya kayak target waktu gitu ya. Betul. Karena akan semakin naik frekuensi harapan itu sendiri. Pasti. Nah, kalau diurut untuk
bisa berlimpah. Karena tadi saya bilang tidak berharap itu berarti turun satu level itu ketenangan. Turun satu level dari ketenangan adalah program dasar hati kita. Iya. Bagaimana kita bisa melihat sebuah nilai-nilai kehidupan dari kacamata kesadaran. Turun satu level lagi adalah tidak menstandarkan kehidupan dari kacamata salah dan benar. Ya. Jadi bahasanya mengurangi risiko kekecewaan gitu juga ya bahasanya. Iya, karena ketika hati tidak kecewa sebenarnya ada di rule ketenangan dan kebahagiaan. Betul. Ada arah ke situ memang ya. Nah, ya. Jadi urutannya itu Pak ya. Pertama, tidak menstandarkan nilai hidup itu dengan predikat salah dan benar. Oke. Naik satu level kesadaran. Ya. Naik satu level ketenangan. Naik satu level lagi titik nol kita tanpa harapan. Orang yang puncaknya kalau orang dia berada di titik nol, titik netral bahasa saya. Aduh, doanya mustajab Pak. Mustajab sekali. Iya. Tapi begitu sulitnya sampai di situ. Sebenarnya gini Pak, saya coba telaah ya. Ya. Ketika saya ngomong kecil, bahasa bawah sadar menangkapnya adalah mudah. Oke. Ketika saya ngomong besar, bahasa bawah sadar menangkapnya sulit. Ini psikologis banget Pak. Nah, ternyata Pak, kita pernah perhatikan nggak? Atau Pak Agus sendiri pernah perhatikan? Kalau saya sering perhatikan Pak. Kenapa ketika kita punya hajat atau berdoa yang kecil-kecil saja, itu cepat terkabul Pak. Rokok lah misalkan gitu. Itu cepat banget terkabul. Ada aja budi tuh kok nih. Dibelikan siapa? Oh, ternyata saya punya rezeki nanti ketemu duit di kantong dan lain sebagainya. Tapi kenapa ketika doa besar, itu hampir nyaris tidak terkabul atau sulit banget. Bahkan nilai prosentase sulitnya itu bisa sampai 99%. Kenapa coba? Nggak pernah kita merhatikan di situ. Karena ternyata ketika kita mengasumsikan doa kita itu besar kata kita, bawah sadar menangkapnya sulit. Bawah sadar ini magnet Pak. Hati kita akan mendefinisikan atau memaknai itu adalah sulit. Ketika hati kita percaya bahwa sesuatu yang akan kita dapatkan itu sulit, maka terrealisasilah sulitnya itu maksudnya. Begitu juga sebaliknya. Saya memperhatikan itu. Ya pertama karena pembelajar. Kedua, saya memang ingin memecahkan rumus doa itu apa sih? Bagaimana sih? Kembali lagi logika ya guys ya. Kadang-kadang seperti itu. Logikanya ini yang berpengaruh besar gitu. Pada saat berdoa sesuatu yang besar, logikanya pasti akan membantu mengatakan itu penolakan kan gitu. Nah ini dipengaruhi oleh daya capai. Misalnya kita bicara angka sekarang. Ini menarik kan? Nah, kalau kita lihat dari sisi penjelasan tadi, kita telaah baik-baik, ternyata semuanya kan tergantung bagaimana hati kita. Bagaimana hati kita memaknai. Tadi saya katakan bahwa ini tergantung daya capai dulunya. Kalau jenengan Pak Agus pernah punya uang di angka, tadi saya ajak Pak Agus untuk melihat ke nilai dulu ya, ke angka dulu ya. Kalau Pak Agus pernah mencapai angka di 500 juta, data Pak Agus di 500 juta, jadi sebenarnya Pak Agus masih berpotensi mendapatkan angka 500 juta sampai angka yang menurut Pak Agus memang bisa dijangkau, dimiliki. Itu logika sederhana. Kalau Pak Agus turunkan dari angka 500 juta, misalkan 100 juta, tanyakan lagi ke hati Pak Agus, apakah angka itu sulit atau mudah? Ini juga akan muncul dua persepsi. Bisa sulit, bisa mudah. Kalau mudah berarti memang perasaan atau hati Pak Agus didominasi oleh angka up dari 100 juta. Tapi kalau ternyata Pak Agus walaupun pernah pegang uang 500 juta tapi mengatakan itu sulit, berarti ya memang pernah punya uang 500 juta tapi perasaannya masih didominasi oleh kekurangan, kurang dari itu. Sesederhana itu, iya sesederhana itu. Dan bagaimana kita
PR saya ketika saya ngobrol sama teman-teman, PR saya adalah mengembalikan mereka ke kebahagiaan mereka ketika mereka mencapai sesuatu. Dan itu menjadi magnet lagi. Iya, iya. Oke. Oke, ini untuk yang berikutnya, guys. Ini kalau orang umum nih, khalayak umum atau termasuk saya sendiri ini mengamati, guys. Mengamati itu artinya kan sering membuka medsos nih. Iya. Salah satunya ini yang paling ini ya di medsos yang banyak videonya lah, video-video seperti itu. Sekarang ini rata-rata banyak berbicara tentang apa itu keberlimpahan lah, ibaratnya kayak gitu, menarik uang lah. Fenomena, nah fenomena itu kayaknya sekarang lagi rame, lagi rame seperti itu. Nah, menurut pandangan Gus Baraja sendiri gimana Gus? Benar apa tidak gitu? Nah, bicara boleh, bicara benar tidaknya atau kenapa fenomena itu terjadi itu. Kalau pandangan Gus Baraja sendiri gimana? Baik, magnet uang atau money magnet atau magnet rezeki, apapun itu istilahnya, sebenarnya muaranya satu. Ya. Magnet doa sebenarnya. Muaranya satu. Oke. Kalau dikatakan uang, rezeki atau apapun itu kan sebenarnya kan tertuju pada satu benda yang lebih spesifik, yaitu uang. Gitu kan? Kalau pertanyaannya fenomena ini benar apa tidak, boleh ya, menurut saya. Boleh, menurut Gus Baraja ya. Ini benar sekali. Sangat benar. Kalau yang lainnya bisa kita pakai, misalkan ini magnet uang kita berat gitu ya. Magnet cinta kita bisa terima, sama aja. Cuma kan merubah bentuk aja, merubah benda saja. Oh, objeknya yang berubah ya? Objeknya yang berubah. Nah, sebenarnya kalau ditanya percaya atau tidak, saya sangat percaya. Bagaimana dengan fenomena yang ada, ya perlu untuk kita pelajari. Oke. Magnetnya terletak di mana kalau begitu ya? Magnetnya saya pernah jawab ya, terletak di hati. Oke. Hati kita nih magnet banget, Pak. Jangankan kita bicara magnet yang positif ya. Yang negatif aja kita bisa menariknya. Oke. Tapi Allah itu begitu adilnya, Pak. Ya. Setiap apapun yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita kok, Pak. Ini adilnya Allah, ini luar biasa di sini. Kebayang nggak kalau manusia itu konsep magnetnya itu ternyata bisa mengendalikan orang lain. Iya. Misalnya konsepnya begitu ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa mengendalikan orang lain, saya bisa memunculkan magnet saya agar jenengan mati misalnya. Oke. Ya kan? Itu sangat bisa. Harusnya begitu dong. Iya. Tapi untungnya adilnya Allah itu ternyata magnet itu ke diri kita sendiri. Ketika saya mendoakan jenengan buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada saya. Oke. Itu hebatnya Allah itu di situ tuh. Terus kemudian ketika saya berbuat baik kepada jenengan, mendoakan yang baik-baik kepada jenengan, betul, kebaikan itu akan kembali kepada saya. Makanya ada sebuah keterangan mengatakan bahwa ketika engkau mendoakan orang lain secara diam-diam, nggak tanggung-tanggung ini Pak, yang mengaminkan itu malaikat. Diaminkan oleh malaikat. Dan tidak hanya selesai di situ, setelah diaminkan, malaikat itu mendoakan. Oke. Begitu juga kepadamu. Artinya terjadi juga kepadamu. Malah, kalau saya perhatikan, saya mendoakan jenengan baik, atau saya mendoakan jenengan buruk, itu saya yang akan dapat duluan. Tapi hari ini orang nggak tahu betapa luar biasanya kekuatan doa, Pak. Makanya ada beberapa cara-cara yang saya sampaikan ke teman-teman adalah cara juga yang paling ampuh adalah coba diam-diam doakan orang lain. Diam-diam mendoakan orang. Baik itu yang terlihat ataupun yang terlintas di pikiran. Bagaimana kalau misalkan orang yang Anda benci, yang muncul di pikiran Anda, apa salahnya Anda doakan? Betul. Kalau Anda kembali ke prinsip ini, bahwa doa itu akan kembali ke dirimu sendiri. Saya kasih analogi sebelum pindah ke magnet uang ya. Betul. Saya pegang bola, andai saja ada alat yang bisa mengukur kecepatan ini, saya lempar ke dinding itu, Pak. Kalau bisa mengukur kecepatan berangkatnya, lemparannya, dengan kecepatan kembalinya, pasti hitungannya akan lebih cepat kembali. Oh, pantulan ya? Pantulan. Ya. Oke. Hukum pantulan. Jadi, hukum pantulan, hukum pasti itu ketika saya turun jatuhkan benda ini nggak akan ke atas dong kalau dijatuhkan. Betul. Pasti ke bawah.
Jadi doa pun bisa saya maknai seperti itu. Ketika kalian melepas sesuatu, maka sejatinya akan kembali ke diri Anda masing-masing. Iya. Nah, sekarang kita pindah ke magnet uang. Fenomena yang paling banyak dibahas. Sebenarnya saya ngebahas ini dari tahun 2018-2019, Pak. Oh, cukup lama juga. Cukup lama. Oke. Ternyata rahasianya semakin sering saya bicarakan, semakin familiar di hati saya, Ya. semakin muncul asumsi bahwa magnet uang itu mudah. Magnet uang itu mudah. Sesederhana itu. Ya. Jadi ketika saya memikirkan uang itu secara berulang, Oke. sampai setelah saya memikirkan ternyata masuk ke dalam perasaan saya pelan-pelan, Iya. maka otomatis magnet itu akan bekerja. Sesimpel itu. Ketika memikirkan uang berulang, itu sebenarnya otomatis uang itu akan mudah datang. Oke. Jadi pada prinsipnya apapun yang kita pikirkan secara berulang, maka sejatinya itulah doa kita. Tapi memikirkan toh itu apakah cukup? Nggak cukup. Pastikan perasaan atau hati kita itu selaras, seimbang, sama, sefrekuensi. Karena kadang-kala di sini minta, Pak ya. Di sini memikirkan berulang, di sini menolak, Pak. Secara tidak langsung. Nah, yang membuat hati kita menolak itu sebenarnya apa? Prinsip-prinsip di masa lalu. Ini logik sebenarnya. Cuma kalau orang terlalu cepat memutuskan jadi nggak logik katanya. Oke. Magnet uang itu bisa bekerja. Terus seberapa jauh kita menilai, mengenal secara bentuk, secara warna. Oke. Saya itu selalu bawa duit. Jangan pegang, coba. Oke. Ambil satu lembar boleh. Ya. Jadiin satu maksudnya. Jadiin satu. Teman-teman bisa perhatiin fenomena magnet uang. Oke. Jangan buka begini aja. Dilihat betul-betul. Oke. Kita tes di Pak Agus ya. Pak Agus kalau lihat duit itu hubungkan ke prinsip yang ada. Ya. Yang muncul di dalam perasaan Pak Agus apa? Penilaian. Kalau bicara uang ya, apalagi uangnya merah-merah gini ya, pasti muncul artinya perasaan senang pasti. Iya. Kalau bicara angka sih relatif ya. Iya, ya, betul. Bacaan seperti itu. Betul. Nah, pernah punya memori apa dengan uang? Memori uang mungkin juga sama dengan yang lain ya. Pernah punya banyak uang, pernah juga nggak punya uang. Ketika tidak punya uang, apa yang muncul di pikiran? Ketika tidak punya uang, ya umum sih. Pasti ingin mendapatkan kembali uang itu. Oke. Kira-kira uang ini pernah mengecewakan Pak Agus? Kalau uang mengecewakan ini, rasanya kalau saya sendiri ya, uang nggak mengecewakan. Ada nggak satu saja kejadian yang Pak Agus kecewa disebabkan uang? Ada. Contoh kasus? Ada. Oh ada? Ada. Apa? Kasih ya, saya. Contohnya mungkin juga umum ya. Bicara masalah ya semacam penipuan. Nah, itu kan pasti hubungannya sama uang. Oke. Nah, kayak gitu. Ketika ingat itu, perasaan apa yang muncul? Ini kan berkaitan dengan uang. Kalau saya nih, saat ini saya ini sudah berhasil menetralkan, Gus. Oh. Jadi kalau itu sudah berlalu ya, bahasa saya juga seperti itu. Ya sudah, itu mungkin bukan rezeki saya. Oke. Bahasanya seperti itu. Kita note ya. Betul. Karena ada sebagian orang yang nonton saat ini masih stres ketika ingat itu. Katanya baik-baik saja tapi ternyata masih stres. Nah, kita balik lagi. Itu catatan aja buat kita. Itu cara saya untuk membuat saya tahu apa sih yang orang nilai tentang uang. Oke. Jadi ketika kita melihat uang, sebenarnya itu masih di pikiran sadar kita akan mengatakan senang melihat uang. Pasti. Tapi kalau dicek ke dalamnya lagi yang disebut hati belum tentu. Karena ada orang yang beranggapan menilai bahwa uang ini adalah sumber masalah. Sumber masalah. Karena uang inilah saya akhirnya sama saudara saya bermasalah. Iya. Karena uang inilah orang tua saya bertengkar satu sama lain. Karena uang inilah dunia jadi chaos begini. Karena uang inilah para koruptor itu jadi berbuat jahat.
seakan-akan uang ini menjadi salah di mata mereka. Padahal uang ini tahu apa sih, Pak? Kalau dilihat dari luarnya benda mati. Betul. Walaupun esensi di dalamnya nggak ada benda mati. Semua kandungannya energi. Nah, itu dulu yang harus diluruskan. Sekarang jenengan lihat lagi. Seperti saya melihat begini. Dibolak-balik. Dibolak-balik. Bahkan sampai ke gambarnya. Mengenali gitu ya. Ya. Bentuk gambarnya, orangnya seperti apa, ekspresinya bagaimana, angkanya, warnanya, sampai kapan? Sampai ketika jenengan tutup mata, ini masih membekas. Kalau mau tuh cara kerjanya magnet. Oke. Ya, garis besarnya gitu ya. Ya. Nah, Pak, kita terusin sedikit saja dulu. Ya. Kita terusin supaya teman-teman tahu dan sadar ya. Karena ini uang. Selalu diminta, Gus, uangnya kok nggak ada gitu. Karena saya selalu ada uang, Pak, di meja saya. Oke. Gini, selain dengan cara-cara yang tadi, ketika tutup mata masih tidak membekas di pikiran kita. Ada teknik-teknik di luar yang mengatakan ajna, cakra. Ya. Mata ketiga. Mata ketiga di sini bukan kayak mata ketiga kayak dajjal gitu, bukan. Artinya penglihatan batin di antara dua alis ini. Artinya menurut saya itu hanya sekedar imajinasi. Nah, masihkah kita melihat secara imajinasi? Jadi setelah saya pegang ini, ketika saya tutup mata masih jelas. Biar lebih detail, Pak ya. Tadi jenengan masih ingat ya pegang uangnya? Betul. Masih ingat ya? Masih. Coba tutup mata sekarang. Masih ada nggak uang itu? Masih bisa digambarkan nggak uang itu? Masih. Oke, sekarang buka. Tidak sejelas pada saat melihat tadi. Oke. Nah, disebut magnet ketika kita mampu menggambarkan sejelas-jelasnya seperti mata kita terbuka. Oke. Saat mata tertutup pun masih terlihat dengan jelas. Berarti itu salah satu indikator tolak ukurnya itu ya. Percaya tidak percaya kita sedang menarik itu. Apalagi didorong dengan perasaan. Ya. Dengan perasaan yang kuat, lalu tiba-tiba terkecoh merasa senang punya itu. Padahal itu hanya sebatas imajinasi. Nah, itu magnetnya bekerja itu. Oke. Tinggal tunggu aja. Gitu. Oke. Kelanjutannya nih Gus, tadi bicara berkelimpahan. Kalau saya perhatikan sendiri atau saya lihat, ini di tempat Gus Baraja di RKD itu konsep itu juga ada juga Gus. Namanya rahasia keajaiban doa. RKD. Betul. Nah ini informasi atau penjelasannya gimana Gus berhubungan dengan berkelimpahan tadi Gus? Baik. Jadi sebenarnya Pak, ya kalau mau jujur ya, kita ini atau saya ini lah juga korban dua buku yang cukup fenomenal di tahun 2006, 2007. Yang kala itu pembacanya tuh semuanya mengalami keajaiban. Dan bahkan sekarang banyak penulis yang menerjemahkan, bukan menerjemahkan teksnya, menerjemahkan isi dari buku tersebut, gitu. The Secret yang isinya tentang Loa, The Magic yang isinya tentang pengaplikasiannya, yaitu rasa syukur itu sendiri. Nah, dari dua buku itulah akhirnya saya pelajari betul-betul yang namanya doa itu apa sih? Masa sih kita harus mengikuti pola pikir dari Barat? Apa nggak ada ini di agama? Saya mikirnya begitu, Pak. Ternyata banyak saya temui literasi yang menjelaskan tentang itu semuanya. Ya, aku tarik-menarik itu. Tapi saya lebih tertarik masuk langsung ke dalam esensinya. Bahwa kita itu sedang belajar bagaimana caranya berdoa. Dulu tuh ada 3 nama, Pak. Rahasia doa, keajaiban doa, sampai pada akhirnya Kiai memutuskan rahasia keajaiban doa. Itu semuanya saya setorkan ke beliau mana yang kira-kira. Karena memang saya disuruh untuk menyeimbangi, menjadi penyeimbang media sosial yang luar biasa hari ini kan, fitnah sana sini dan sebagainya. Jadi munculnya saya ini untuk menjelaskan ke mereka. Nah, rahasia keajaiban doa ya. Rahasia keajaiban doa itu kita belajar tentang teknik-teknik berdoa yang selama ini tidak disadari, muncul sebuah kegelisahan kenapa doa saya tidak terkabul. Bahkan saya sudah sholat tahajud, sudah puasa, sudah sholat, pokoknya semuanya ritual-ritual agama itu sudah dilakukan. Tapi kenapa doanya belum terjawab? Nah, saya menjelaskan esensi dari itu. Gitu.
gambaran cukup bisa jelas. diterima ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi ini ya. Jadi ini kan dalam masyarakatnya ada kategori 2 ya. Kalau bicara dengan berlimpah untuk kekayaan, ada orang kaya, yang satunya umumnya orang nyebutnya miskin, tapi menurut Gus Baraja nggak ada istilah miskin, adanya cukup ya, bahasanya seperti itu. Nah, katakanlah mengikuti yang masyarakat umum aja lah, katakan miskin gitu. Ya. Nah, ini ada orang yang kehidupan dari awalnya nih memang berasal dari keluarga miskin, misalkan seperti itu. Ya. Apakah bisa ya orang yang berlatar seperti ini bermimpi atau menjadi kaya gitu dengan adanya konsep keberlimpahan ini? Nah, kira-kira bagaimana Gus? Baik. Kalau itu? Jawaban singkatnya bisa banget. Bisa ya. Bisa banget. Tapi karena ini saya jawab bisa, pasti pertanyaan berikutnya yang muncul gimana caranya? Betul. Kan gitu. Gimana caranya? Nah, perlu difahami dulu, bahkan ada penelitiannya bahwa orang kaya makin kaya, yang miskin stuck di situ saja bahkan makin miskin. Itu ada penelitiannya, Pak. Begini, saya kasih contoh ke agama dulu. Boleh. Ketika saya dan jenengan itu lahir dari rahim orang yang beragama Muslim, ya, maka ketika kita lahir, semua data yang dimasukkan, informasi yang dimasukkan ke dalam pikiran dan hati kita adalah Muslim itu sendiri. Tentang data-data Islam. Betul. Bagaimana kalau kita lahir dari rahim orang yang beragama Kristen atau Nasrani? Maka kita akan mendapatkan informasi tentang agama tersebut. Ya. Mau tidak mau kan? Betul. Nah, ketika orang lahir dari rahim orang kaya, maka cekokan informasi ke dalam pikirannya pasti tentang kekayaan dan mudahnya mendapatkan kekayaan. Pindah ke yang miskin. Ketika lahir dari rahim orang miskin, maka data yang masuk ke dalam pikirannya adalah kesulitan, kesusahan, kesedihan, stres, dan sebagainya, termasuk kemiskinan itu sendiri. Analoginya seperti itu ya. Sederhananya begitu. Ini kalau nggak bisa diterima oleh teman-teman, kebangetan ini. Ya. Analogi sederhananya seperti itu. Jadi akhirnya dia bertumbuh menjadi orang miskin dan kaya. Ketika lahir dari rahim dua predikat yang berbeda. Betul. Sekarang pertanyaannya, bisakah yang miskin, dogma miskin, informasi miskin itu bisa menjadi kaya? Bisa. Pertama, contoh yang paling jelas dari habit orang kaya. Pergaulannya udah beda, Pak. Pergaulannya saja sudah beda. Orang kaya setiap hari yang dibicarakan apa? Ya. Dari mulai bangun tidur, pikiran dan perasaan serta ucapannya, obrolan dan sebagainya itu berbeda dengan orang keterbalikannya, orang miskin itu. Nah, yang miskin ini kalau mau jadi kaya, nggak ada jalan lain. Maka harus bisa menduplikasi teknik-teknik atau menduplikasi kebiasaan-kebiasaan orang kaya. Orang kaya, saya kasih tahu karena saya berkumpul dengan mereka. Saya banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang masuk dalam kategori kaya. Bangun tidur, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka rasakan? Perbedaan yang paling signifikan, orang miskin, predikat miskin, bukan orang miskin. Kemiskinan ini ketika bangun tidur, yang muncul di pikirannya adalah ketakutan. Rasa capek. Yang muncul pertama masalah dan bingung bagaimana cara mengatasinya. Udah mikirin dari bangun tidur itu sudah mikirin gimana caranya. Tapi orang kaya nggak gitu. Orang kaya itu bangun tidur, mereka cenderung menikmati yang ada. Cenderung ya, ada kecenderungan di situ. Setelah itu, kalau bicara circle pergaulan, kita bisa cek. Teman-teman juga bisa cek. Orang yang dalam tanda kutip miskin. Circle-nya coba. Yang dibicarakan semuanya tentang permasalahan. Jadi kebiasaan orang miskin itu cenderung membicarakan masalah, Pak. Ketika ketemu circle-nya. Tapi orang kaya itu ketika ketemu circle-nya itu cenderung membicarakan tentang
kebaikan lah. Misalkan bicara tentang bisnis, tentang uang, bahkan diikut sertakan yang namanya keceriaan. Oke. Jadi energinya udah banget jomplang ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan kayaknya dengan tadi, bagaimana dengan yang miskin, masihkah punya potensi untuk kaya gitu? Atau bolehkah bermimpi untuk kaya? Boleh banget dan bisa bang. Syaratnya ada beberapa tadi. Lakukan habit-habit yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada umumnya. Kemudian ikuti teknik-teknik tadi yang saya sampaikan terkait magnet uang. Oke. Nah, itu akan memberikan perubahan kok. Paling tidak, meskipun tidak bisa semua menirukan, rasa itu mungkin bisa ya, merasakan itu yang paling bisa ya. Bisa. Nah, kalau mungkin harus memberi kan ada keterbatasan juga. Ada keterbatasan. Nah, mungkin mana yang bisa dicoba atau dicontoh itu dilakukan ya. Oke. Ya, gambarannya cukup bagus. Mungkin untuk ini tentang tadi bicara masalah orang miskin berubah menjadi kaya itu tadi ada kemungkinan. Mungkin di lain waktu kita akan bahas lebih spesifik lagi kasus per kasus mungkin ya. Betul. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Dokter Raja. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.